مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu serta karyawan dan karyawati yang kami hormati pula, dan anak-anakku siswa-siswi SMP Pondok 1 yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk saling silaturahmi walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan membawa berkah bagi kita sekalian. Insya Allah kita akan diberi umur panjang, amin. Insya Allah akan diberi rezeki yang banyak, amin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan dijauhkan dari bala Allah, terutama penyakit yang sedang mewabah saat ini. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan sahabatnya akan terlimpahkan kepada keluarganya, kepada kita sekalian, insya Allah yang selalu menurut sunnah-sunnahnya, Allahumma amin. Nah, pada saat yang berbahaya ini kita akan mengaji bersama, yaitu tentang tema bagaimana amalan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita sering atau banyak sekali orang yang kayaknya itu beribadah kepada Allah, ternyata bukan ibadah kepada Allah dan tidak ada nilai ibadah kepada Allah. Ya, ada dua syarat amalan yang akan diterima oleh Allah sebagai catatan amal soleh dan solehah kita. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas itu adalah kata-kata yang mungkin pendek, mudah kita ucapkan, tetapi barangkali masih sulit untuk kita lakukan. Untuk itu, berbuat ikhlas atau berniat ikhlas ini adalah perlu latihan. Nah, kenapa di dalam kita beribadah ke Allah ikhlas? Ini di dalam surat Al-Quran sudah disebutkan, yaitu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Di sini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang artinya tidak disuruh bagi siapapun untuk beribadah kecuali dengan ketaatan yang murni. Yang artinya bahwa kita ini beribadah dengan niat yang tulus, tidak dengan niat yang tidak tulus. Apa artinya ikhlas? Tentu saja di sini semua yang kita lakukan ini adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di dalam surat tadi bahwa Tuhan tidak menyuruh umatnya untuk beribadah, tetapi disuruh kalau niatnya adalah dengan ketaatan yang murni atau tanpa tendensi apapun. Ya, itu kita perlu berlatih untuk segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kita niat dengan ikhlas, dengan tanpa tendensi apapun. Yang kedua ini adalah mutaba'ah. Apa arti mutaba'ah? Mutaba'ah itu segala amalan-amalan atau perbuatan kita itu harus sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, itu yang disebut dengan mutaba'ah. Nah, di sini banyak sekali kisah-kisah di zaman Rasul bahwa kelihatannya ada seorang itu yang amalannya sudah banyak sekali. Ternyata apa? Ternyata tidak tercatat sebagai amal yang soleh. Nah, ketika zaman Rasul ada 3 orang. Yang pertama itu adalah ulama besar yang pada saat itu ulama itu disanjung-sanjung karena kehebatan ilmunya. Nah, banyak sekali orang yang menyenangi, orang yang memujanya.
Nah, sehingga mungkin sangat berlebih-lebihan. Yang kedua adalah seorang qori. Nah, qori itu adalah pembaca Al-Quran dengan nada yang indah, dengan lagu yang indah-indah, sehingga orang itu adalah terkesima, terpesona mendengar suaranya. Nah, sehingga dia adalah sering kali membaca, bahkan dinanti-nanti oleh masyarakat. Yang ketiga adalah seorang yang dermawan. Dengan bangganya dia memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang di sekitarnya, menyedekahkan kepada masjid-masjid, dan banyak sekali hal yang diperbuat. Tetapi apa kenyataannya, kata Nabi, bahwa ketika orang tersebut adalah diseret di api neraka, tidak termasuk beramal baik. Karena apa? Karena di dalam dia melakukan perbuatannya ini adalah ada rasa sirik, ada rasa riya, dan ada rasa ingin dipuji. Hal-hal yang seperti itu yang mengukurkan amalan-amalan yang kenyataannya kelihatannya baik, tetapi kenyataannya tidak baik, bahkan termasuk di dalam diseret ke api neraka di sini. Yang berikutnya apa itu tadi? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah menurut sunnah-sunnah Rasul. Ya, ketika itu ada sebuah majelis yang dihadiri oleh umat-umat Nabi, sekaligus dihadiri oleh istri-istri Nabi. Lah, ada 3 orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi. Yang pertama menanyakan bahwa amalan apa di malam hari yang sering dilakukan oleh Nabi dalam kehidupannya sehari-hari. Maka istri-istrinya menjawab, di saat malam hari Nabi itu lebih banyak sholat daripada tidurnya. Nah, orang yang kedua bertanya lagi, bagaimana puasa Nabi di saat kehidupan sehari-hari? Maka istri Nabi menjawab, Nabi itu lebih banyak puasa, tetapi juga sering tidak puasa. Nah, yang berikutnya, apalagi yang dilakukan Nabi terhadap istri-istri Nabi? Maka istri-istri menjawab bahwa Nabi selalu menyayangi, memperlakukan istrinya dengan baik. Maka ketika umat tersebut merasa bahwa dia amalannya jumlahnya masih sangat sedikit sekali, karena tidak sebanding ataupun tidak sepadan yang dilakukan oleh Nabi. Maka salah satu tadi yang menanyakan bagaimana amalan di malam hari, dia berniat bahwa besok saya akan sholat semalam suntuk tidak berhenti. Yang satu. Yang kedua menjawab berniat bahwa saya akan puasa sepanjang tahun. Ada yang ketiga anehnya lagi, karena mungkin dia merasa tidak akan bisa menyayangi, memperlakukan istri-istri dengan baik, maka dia berniat tidak akan mendekati wanita. Nah, ketika terjadi diskusi yang seru, maka datanglah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia dari majelis taklim itu Nabi bersabda atau berkata bahwa sebenarnya yang diniatkan oleh umatku itu adalah bukanlah sunnahku. Siapa yang tidak ikut sunnahku maka tidak menjadi bagian dari hidupku. Nah, atau dengan kata lain, bahwa niat dari ketiga umatnya tadi tidak termasuk sunnah Rasul, sehingga tidak diperbolehkan, bahkan tidak dianggap sebagai umat Rasul. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang kemungkinan terkadang kok kelihatannya baik, tetapi tidak bernilai atau bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya ulangi lagi, ketika amal kita kok ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita adalah berbuat ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua adalah mutaba'ah, segala amalan kita atau perbuatan kita itu adalah menurut sunnah Rasulullah SAW. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu dan anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari saya mengajak diri saya sendiri untuk bisa berbuat ikhlas dan bisa bermutaba'ah, sehingga sesuatu yang kita lakukan
tidak ada nilai kesyirikan, tidak ada nilai kesombongan, dan tidak ada nilai ingin dipuji. Dan bahkan andaikan ada ulama yang besar atau yang sudah mempunyai ilmu besar kok dipuji kepada umat-umat yang lain, tapi bukan karena kita, itulah amalan-amalan yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Itu termasuk muslim yang diharapkan oleh Allah SWT. Tapi pujian itu bukan dari hati kita, tetapi memang umat-umat yang lain atau orang-orang lain itu adalah menghargai kita justru karena keikhlasan kita. Ya, sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Segala kata yang salah kami mohon dimaafkan, dan kalau ada kesalahan-kesalahan mohon untuk diluruskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.